A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil ahlil jannah. Da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwati fillah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita, ada satu nikmat yang harusnya kita paling syukuri saat ini, yaitu adalah nikmat iman. Bukti adanya nikmat iman itu bisa kita rasakan sekarang dengan masih mampunya hati kita terpaut untuk meluangkan waktu, walaupun sejenak duduk di majelis ilmu yang insya Allah kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikat untuk membentangkan sayap-sayapnya ketika melihat kita sedang bermajelis seperti ini, walaupun secara virtual. Bersalawat kita juga kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan bersalawat kita bisa menyampaikan rindu-rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa bertemu dengan beliau kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, kehidupan sementara, dan kehidupan yang sebentar saja. Jika kita dikaruniai usia yang sama dengan Rasulullah SAW, hidup kita di dunia ini mungkin sekitar hanya 63 tahun lamanya. Mungkin ada yang lebih lama dari itu, tetapi banyak juga yang kurang dari itu. Betapa banyak saudara dan teman-teman kita yang meninggal di usia muda, entah didahului oleh sakit maupun kematian yang tiba-tiba, melalui kecelakaan ataupun bencana alam misalkan. Ya, pendek kata, jika waktunya telah tiba, kematian itu tentu tidak bisa ditunda oleh kita sendiri, ya. Karena sejatinya kematian itu adalah takdir yang kita sendiri tidak bisa kita ubah, ya. Sudah ada ketentuannya. Maka ikhwatifillah, hidup yang sangat singkat ini harus kita isi dengan memperbanyak bekal dan amal-amalan soleh. Selagi kematian kita belum datang, maka hidup ini harus dipenuhi dengan amal-amal soleh. Dan di antara amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia, ada 3 amal istimewa yang tidak akan terputus pahalanya, meskipun sang pelaku telah berada di alam barzakh atau di alam kubur. Pahala 3 amal itu akan tetap mengalir kepadanya meskipun ia tidak lagi hidup di dunia, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan oleh Rasulullah SAW berkata, "Idza matal insan," apabila seorang manusia meninggal, ya, "in qata'a anhu amaluhu," maka putuslah amalnya, "illa min salasah," kecuali 3 hal. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmun yanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah awalin solihin yad'u bih, yad'ulah, ya, dan anak yang solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, ya. Jadi ikhwati fillah, amalan yang pertama yang tidak terputus meskipun mukmin itu telah meninggal adalah sedekah jariyah.
Apa itu sedekah jariah? Yaitu sedekah yang kemanfaatannya terus mengalir meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Selama ia bermanfaat, maka selama itu pula pahalanya mengalir kepada orang yang bersedekah itu, walaupun ia telah meninggal. Maka di dalam sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu disebutkan contoh sedekah jariah itu. Ya, contohnya adalah seperti membangun masjid, membuat saluran air atau membuat sumur, bisa untuk menanam pohon ataupun menulis atau mencetak mushaf. Ya. Jadi seperti membangun masjid, selama masjid yang dibangunnya itu ditempati sholat oleh orang-orang, maka ia mendapatkan pahala juga atas sedekahnya itu. Selama saluran air yang ia buat dimanfaatkan oleh orang lain, entah air minum ataupun irigasi, maka ia juga mendapatkan pahala itu. Selama sumur yang ia buat dimanfaatkan oleh orang lain, ia pun tetap mendapatkan pahala itu. Dan selama pohon yang ia tanam, yang pohon itu menghasilkan buah dan buahnya dimakan oleh orang lain, bahkan binatang atau menjadi tempat berteduh ya bagi orang lain, ia mendapatkan juga pahalanya tersebut. Jadi selama mushaf juga, mushaf yang ia cetak atau ia sedekahkan ya, seperti mushaf-mushaf yang kita sedekahkan atau kita serahkan kepada rumah-rumah tahfiz ataupun di masjid-masjid, dan mushaf itu dipakai untuk menghafal bagi para penghafal Quran dan dibaca oleh orang-orang lain. Maka selama mushaf itu dibaca dan selama hafalan itu pun dimurojaah, maka orang yang memberikan sedekah Al-Quran ini, maka ia juga mendapatkan pahala sama seperti orang yang membacanya. Nah, tentu 5 hal tadi itu, contoh yang tadi itu juga tidak ada batasnya gitu, tidak membatasi sedekah jariah pada itu saja ya. Contoh yang lain juga bisa seperti membangun sekolah, lembaga pendidikan, rumah sakit, jalan, jembatan, dan seterusnya. Intinya selama bermanfaatnya masih terus dirasakan, masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka orang yang bersedekah yang membangunnya itu terus juga mendapatkan pahala yang mengalir. Masya Allah. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu amal yang kedua yang tidak terputus adalah meskipun mukmin itu telah meninggal ya, adalah ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu yang diajarkan kepada orang lain, lalu orang itu mengamalkannya dan mengajarkannya pula kepada orang lain, dan demikian seterusnya. Maka sepanjang ilmu itu terus bergulir, diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan diamalkan, maka orang yang mengajarkannya mendapatkan limpahan pahala yang terus mengalir itu. Maka dari dua amalan ini ya, seperti orang-orang yang dikaruniai harta lalu mensedekahkannya, termasuk dengan sedekah jariah, dan orang yang dikaruniai ilmu lalu menjadikannya ilmu itu bermanfaat dengan mengamalkan dan mengajarkan, maka ya kedua tipe orang inilah yang boleh diirikan oleh, agar kita juga bisa seperti itu ya. Jadi kita iri hanya dengan orang-orang seperti ini, tidak boleh ada iri-iri yang lain seperti iri tentang duniawi atau iri tentang jabatan ya. Maka orang yang boleh kita irikan itu adalah ketika kita melihat orang-orang yang dikaruniai harta lalu mensedekahkannya, lalu ia bersedekah jariah, dan orang yang mempunyai ilmu dan ilmu itu bermanfaat dan diamalkan oleh orang lain, dan orang lain itu juga mengajarkannya ke orang lain ya. Masya Allah. Dan amalan yang ketiga yang tidak terputus meskipun mukmin itu telah meninggal adalah anak yang soleh, yang anak yang soleh ini mendoakan kedua orang tuanya. Anak di sini tidak terbatas keturunan pertama ataupun keturunan seterusnya, ikhwatifillah. Maka disinilah penting bagi orang tua ya, ataupun kita sebagai calon orang tua ya, untuk mendidik putra-putri kita atau calon putra-putri kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, sehingga anak yang soleh ini mendoakan kita ya, mereka mendoakan orang tuanya tatkala orang tuanya telah meninggal. Demikian pula anak-anak itu nanti mendidik putra-putrinya untuk menjadi soleh dan solehah, lalu mendoakan orang tua serta kakek neneknya ya.
Jadi maka beruntunglah orang-orang yang mempunyai anak-anak yang soleh ya, yang mana anak-anak ini mendoakan orang tuanya maupun orang tuanya telah meninggal dunia. Dan pentingnya kita mendidik anak-anak ini, kalau bisa ya, seperti bacaan Quran Al-Fatihah itu kita sendiri yang mendidik anak kita sendiri yang mengajarkan. Bayangkan ketika Al-Fatihah yang kita ajarkan itu selalu dibawa anak kita ya, dibawakan oleh anak-anak kita di dalam sholatnya, maka setiap ia membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka amalan ini juga menjadi pahala bagi kita, dan itu mengalir meskipun kita telah mati ya. Anak kita membacakan Al-Fatihah itu juga mengalir kepada kita. Semoga dengan ketiga amalan ini kita mampu untuk mengamalkannya, sehingga meskipun kita meninggal nanti, kita tidak meninggalkan, kita tidak memutuskan amal-amal kita. Semoga kita tetap istiqomah di jalan ini, dan semoga amalan-amalan kebaikan kita selalu bertambah dan bernilai ibadah di sisi Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.